Segera download Quran Tadabbur, agar dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang tafsir surat Al-A'raf dan sekarang kita masuk pada pembahasan ayat ke-38 ya. Kita masuk pada pembahasan ayat 38. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah kalian bersama umat-umat ya, ke dalam umat-umat di neraka jahanam ya, yang telah dahulu masuk sebelum kalian, min qablikum minal jinni wal insi. Ada jin, ada manusia, finnar, dalam neraka jahanam. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Setiap ada satu umat masuk, maka dia akan melaknat mengutuk kawannya. Hatta idza daraku fiha jami'an. Dan ketika mereka sudah saling bertemu bersama, qalat ukhrahum liulahum, maka berkatalah yang terakhir masuk kepada yang duluan masuk neraka, Rabbana haula'i adalluna, ya Rabb kami sungguhnya mereka telah menyesatkan kami, fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar, maka berikanlah kepada mereka azab yang dilipat gandakan dari neraka jahanam. Qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Allah berkata, bagi masing-masing ada pelipat gandaan ya, akan tapi kalian tidak mengetahui. Ayat ini bercerita tentang sekelompok orang yang dimasukkan dalam neraka jahanam ya. Maka Allah katakan kepada mereka, udkhulu. Allah menggunakan kata qala. Qala kita tahu adalah fi'il madhi. Padahal ini pembicaraan terjadi nanti di masa depan setelah hari kiamat, tetapi dibawakan bukan dengan fi'il mudhari' tapi dengan fi'il madhi untuk menunjukkan pasti akan terjadinya. Pasti akan terjadinya. Seakan-akan sudah terjadi. Qala dukhulu, masuklah kalian ke dalam umat-umat yang sebelum kalian. Jadi ternyata ketika mau dilemparkan dalam neraka, sudah ada orang-orang dalam neraka jahanam. Sudah ada mereka sudah di neraka jahanam, baik jin dan manusia, ya, baik jin dan manusia. Tentu yang lebih parah daripada mereka. Ya, lebih parah dari mereka sehingga mereka masuk di neraka terlebih dahulu. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap ada umat yang datang, maka yang sudah duluan datang melaknat yang datang belakangan ya, karena mereka saling benci, saling bermusuhan. Kalau di dunia mereka mungkin saling kenal, saling dekat, tetapi intinya mereka saling bermusuhan. Padahal mereka sama-sama memiliki keyakinan yang sama, tetapi ketika di neraka mereka saling melaknat. Dan ini dalil bahwasanya para jin masuk neraka, dan banyak ayat menunjukkan para jin masuk neraka, jin-jin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti dalam ayat yang lain, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi, sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam dengan banyak manusia dan banyak jin. Berarti jin masuk dalam neraka jahanam. Dan mafhum mukhalafah dari ayat ini dipahami bahwasanya kalau jin baik, jin saleh berarti juga masuk surga sebagaimana manusia masuk dalam surga, meskipun tidak ada nas yang tegas yang menunjukkan bahwasanya jin saleh masuk surga, tetapi bisa dipahami dari kebalikan dari ayat ini. Kalau ayat ini menunjukkan jin-jin jahat masuk neraka, berarti jin baik mestinya masuk surga. Ya, demikian juga isyarat tentang jin masuk surga sebagaimana dalam surat Ar-Rahman ketika Allah mengatakan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana dari Rabb kalian berdua yang kalian ingkari ya. Allah menggunakan kata ganti dua orang, maksudnya jin dan manusia. Kemudian Allah sebutkan tentang nikmat-nikmat surga dalam surat Ar-Rahman ya. Allah selalu mengatakan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka makna nikmat mana lagi dari Rabb kalian berdua
yang mau kalian berdua dustakan. Maksudnya jin dan manusia. Dan di situ Allah sebutkan tentang nikmat-nikmat surga, menunjukkan bahwasanya jin juga masuk surga. Terlebih lagi ketika Allah berbicara tentang bidadari, Allah mengatakan lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Yang bidadari tersebut tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin. Berarti jin juga masuk surga, ya. Ada bidadari untuk manusia, ada bidadari untuk jin. Di sini Allah bercerita tentang jin yang masuk neraka. Manusia dan jin masuk neraka. Setiap mereka bertemu, ya, padahal mereka sejawat, sama-sama Yahudi misalnya, sama-sama Nasara misalnya, sama-sama pelaku kemaksiatan, sama-sama tukang maksiat. Tapi mereka sering melaknat, mereka saling membenci di antara mereka. Ya. Hatta idza daraku fiha, tatkala mereka bertemu jami'an. Qalat ukhrahum, maka ketika bertemu yang datang belakangan berkata kepada yang lebih dahulu masuk neraka dengan mengeluh kepada Allah, Rabbana haula'i adalluna. Ya Rabb kami, sungguhnya mereka ini yang menyesatkan kami. Fa'atim adzaban dhi'fan minan nar. Maka buatlah mereka merasakan azab yang dilipat gandakan. Taib. Jadi ada yang masuk duluan neraka, kemudian ada yang masuk belakangan. Siapa yang masuk belakangan ini dan siapa yang masuk lebih dahulu? Ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Secara umum, pendapat pertama, ada yang mengatakan bahwasanya yang masuk lebih dahulu maksudnya bos-bos, yang masuk belakangan pengikut. Tentunya para pembesar karena kemaksiatan mereka lebih parah, mereka lebih dahulu masuk neraka. Ya, sebagaimana kalau di surga juga demikian, yang lebih beriman, lebih bertakwa tentu lebih dulu masuk surga. Maka demikian juga di neraka jahanam, semakin kejam, semakin jahat, semakin parah, lebih dahulu masuk neraka. Sehingga yang masuk belakangan adalah atba, para pengikut. Sehingga para pengikut ini kemudian berkata kepada Allah, ya Allah, siksa mereka dengan lebih berat, double, karena kami disesatkan oleh mereka ini. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya yang masuk pertama adalah orang-orang yang lebih dahulu meninggal sebelum mereka. Mereka tidak ketemu secara zaman. Nenek moyang mereka atau orang-orang generasi sebelumnya yang pertama kali menyerukan kesesatan, yang pertama kali mengajarkan kepada kesyirikan, dan mereka belakangan. Sehingga mereka mengikuti tradisi orang-orang tersebut, ya. Sehingga mereka mengeluh kepada Allah, mereka berkata, ya Rabb kami haula'i adalluna, mereka ini menyesatkan kami karena kami mengikuti langkah-langkah mereka. Kami dapati buku-buku mereka, kami dapati dai-dai mereka. Jadi tambahkan azab kepada mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Kata Allah, masing-masing akan mendapatkan tambahan double azab, akan tapi kalian tidak mengetahui. Timbul pertanyaan, kalau yang masuk pertama masuk neraka dapat azab yang double, itu wajar karena mereka lah yang menyesatkan orang-orang belakangan. Mereka lah yang menyesatkan orang belakangan, atau mereka yang mengajarkan sunnah yang buruk sehingga dicontohi oleh orang-orang belakangan, generasi belakangan. Berdasarkan dua tafsiran tadi, jelas mereka dapat azab double, ya. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, bagi dia seperti pahala orang yang mengamalkannya. Sebaliknya, man dalla ala dhalalah, demikian juga barang siapa yang menunjukkan kepada kesesatan, maka dia juga mendapatkan dosa orang yang melakukannya. Ya, man sanna sunnatan sayyi'ah. Barang siapa memberi contoh keburukan kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia juga menanggung dosa orang lain tersebut. Jadi perkara yang pertama kali masuk neraka mendapatkan azab yang double, ini sudah jelas. Timbul pertanyaan, kenapa yang datang belakangan juga dapat double azabnya? Kenapa dapat double? Allah mengatakan qala likullin dhi'fun. Masing-masing mendapat double dosa. Yang pertama kali masuk neraka dapat double, sudah jelas. Nah, lantas kenapa pengikut juga dapat double dosa? Dibahas oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka juga dapat double dosa karena meskipun mereka pengikut, mereka juga ada yang ngikutin. Minimal yang ngikutin istrinya, anak-anaknya, ya, tetangganya, kawan-kawannya, orang tuanya, sehingga mereka pengikut, mereka juga diikuti, maka mereka juga dapat double dari sisi itu. Pendapat kedua mengatakan mereka dapat double azab dari sisi karena mereka punya dosa-dosa selain kesyirikan yang mereka lakukan. Mereka punya dosa-dosa lain dari sisi mengagungkan orang-orang tersebut, mengagungkan pembesar-besar mereka, taklid buta,
menutup mata dari kebenaran, ya. Ikut mempopulerkan kesyirikan tersebut. Sehingga ada dosa-dosa lain dari hanya sekedar kesyirikan. Ada dosa-dosa lain, embel-embelnya selain dari sekedar kesyirikan yang mereka lakukan sehingga mereka juga berhak mendapatkan dosa yang double. Ala kulli hal demikian penjelasan para ulama kenapa al-atba pengikut juga dapat dosa yang double dari dua sisi, mereka pengikut dan juga mereka diikuti. Sisi yang lain mereka juga punya maksiat-maksiat yang lain selain kesyirikan tersebut berupa pengagungan terhadap pembesar-pembesar mereka, berupa taklid buta, tutup mata dari kebenaran yang ada dan lain-lain sehingga mereka juga dapat double. Kata Allah walakin la ta'lamun, tapi kalian tidak tahu, ya. Seakan-akan Allah berkata kepada mereka, kalian semua akan dapat double, tapi kalian tidak tahu. Kalian jangan kalian sangka cuma pembesar-pembesar saja yang pertama kali masuk neraka dapat azab double, kalian juga ini. Jadi kata ta'lamun, tapi kalian tidak mengetahui, kata kalian di sini ada pendapat mengatakan maksudnya yang masuk belakangan. Allah mengatakan kalian tidak tahu, kalian juga dapat double, bukan cuma mereka saja. Baik, kita lanjutkan. Allah berfirman pada ayat berikutnya, wa qalat ukhrahum liulahum. Ketika yang pertama kali masuk dihina oleh yang belakangan masuk, ini penyebabnya, ini gara-gara mereka, ya. Maka mereka membalas. Mereka membalas. Para pembesar yang masuk neraka di luar berkata wa qalat ulahum li ukhrahum. Berkata yang pertama kali masuk neraka kepada yang belakangan masuk neraka, fama kana lakum alaina min fadl. Kalian tidak punya keistimewaan dibandingkan kami. Kalian apa? Kalian sama-sama musyrik. Kalian punya iman sehingga mau istimewa. Kita enggak ada bedanya. Kita enggak ada bedanya. Ya. Sama-sama. Kita musyrik, kalian juga musyrik. Kita pembesar, kalian pengikut. Terus apa bedanya? Apa yang buat kalian spesial dibandingkan kami? Enggak ada bedanya. Ya. Jadi itu perkara yang menyakitkan, jawaban yang menyakitkan dari para pembesar kepada para pengikut. Emang ada bedanya? Enggak ada bedanya. Sama-sama maksiat, sama-sama musyrik. Ya, terus bedanya apa? Ya. Fama kana lakum alaina min fadl. Kalian tidak punya keistimewaan dibandingkan kami. Ya, kemudian apa? Fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun. Mereka ngejek lagi. Fadzuqul adzaba, silakan kalian mencicipi. Dzauq itu dalam bahasa Arab artinya mencicipi. Biasanya untuk makanan lezat. Mencicipi, tapi ini karena dalam rangka mengejek, seakan-akan disuruh mencicipi azab. Emang kita aja yang diazab, kalian juga diazab. Jadi yang pembesar balas kepada yang pengikut dengan berkata fadzuqul adzaba. Silakan kalian mencicipi azab yang akan menimpa kalian bima kuntum taksibun, akibat perbuatan kalian. Artinya apa? Mereka yang mengatakan, kalian tersesat, memang kami ada andilnya, tapi kalian juga melakukannya, ya. Kalau kalian mau buka mata sedikit kan harusnya kalian beriman. Tapi kalian ada hawa nafsu. Jadi ketika ada pengikut mengikuti para pembesar, mengikuti gembong-gembong kemusyrikan, para pengikut ini dia bukan hanya sekedar karena kebodohan, tidak, dia ada hawa nafsu juga. Pada hakikatnya dia punya hawa nafsu untuk mengikuti, entah karena perkara dunia, entah karena takut cercaan, entah karena ingin kaya, entah karena apa, tapi intinya dia ada hawa nafsu yang membuat dia akhirnya mengikuti para pembesar-pembesar tersebut. Makanya para pembesar tersebut mengisyaratkan dengan berkata, fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun. Silakan kalian mencicipi azab akibat ulah perbuatan kalian sendiri. Itu kasab kalian, perbuatan kalian. Bukan kami saja, kalian juga sendiri melakukan hal-hal yang membuat kalian musyrikin. Itulah perdebatan antara para penghuni neraka jahanam yang masuk di luar dengan masuk yang belakangan. Toh perdebatan tersebut tidak mengurangi azab mereka. Mereka hanya ingin melampiaskan kekesalan mereka, saling melampiaskan kekesalan, tapi tidak akan mengurangi azab mereka. Ketika pengikut berkata, ya Allah, mereka ini yang menyesatkan kami, apakah menjadikan siksaan mereka berkurang? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Dia ingin mengkambing hitamkan para pembesar. Mereka yang menyesatkan kami. Tapi Allah Maha tahu. Emangnya kalian akan dikurangi azabnya gara-gara mengkambing hitamkan para pembesar? Jawabannya tidak. Azab tidak berkurang. Mereka hanya melampiaskan kekesalan di antara mereka dan tidak mengurangi azab mereka sama sekali. Kekal di dalam neraka selama-lamanya. Setelah itu Allah berfirman, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong, enggan beriman dengan ayat-ayat kami. La tufattahu lahum abwaabus sama. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannata, dan mereka tidak akan masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai mereka
sampai onta bisa masuk dalam lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin, dan demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang berbuat kejahatan. Ya. Taib. Allah bercerita tentang nasib orang-orang kafir. Kata Allah, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina, sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami, wastakbaru anha, dan sombong, tidak mau beriman. Yang pertama, la tufattahu lahum abwaabus sama, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Apa maksudnya tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit? Ada beberapa tafsiran. Di antaranya maksudnya, pertama, amal mereka tidak diterima. Ya. Karena orang kafir amalnya sebanyak apapun tidak akan diterima. Ya. Pintu langit tidak akan terbuka. Yang diterima hanyalah amal saleh. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu salihu yarfa'u. Amal saleh naik, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka orang kafir, mereka bersedekah, mereka berinfak, mereka berbakti kepada orang tua, mereka sosialnya luar biasa, tapi amal mereka terhalangi, di pintu langit tidak terbuka untuk mereka. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidaklah tercegah diterimanya sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Seandainya mereka beriman akan sampai terbuka pintu langit diterima. Ini tafsiran pertama. Amal mereka sebanyak apapun tidak akan diterima karena pintu langit tertutup. Yang kedua, maksud dari la tufattahu lahum abwaabus sama, maksudnya rahmat Allah tidak akan turun kepada mereka. Rahmat Allah, keberkahan tidak akan turun kepada mereka karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya la tufattahu abwaabus sama, tidak akan dibukakan pintu langit. Sebagaimana dalam hadis yang panjang, hadis Al-Bara' bin Azib tentang perjalanan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, tentang perjalanan ruh ketika sesudah meninggal dunia, disebutkan bahwasanya ruh orang kafir setelah dicabut dibawa ke langit oleh malaikat, tapi setiap dia lewat ke langit maka malaikat mencium bau yang sangat busuk. Sampailah ke langit dunia, minta dibukakan, tidak dibukakan. Dihantam balik ke dunia. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pintu langit tidak dibukakan bagi ruh orang yang kafir. Berbeda dengan ruh orang yang beriman. Aromanya wangi, dibawa oleh malaikat, membuka pintu langit pertama, pintu langit kedua, terus sampai dekat kepada Allah, dia merasakan kenikmatan dengan dekatnya kepada Rabbul Alamin. Itu ruh orang beriman. Kemudian dikembalikan kepada jasadnya untuk mengalami merasakan kenikmatan di alam barzakh. Adapun orang yang kafir ketika ruhnya dicabut mau dibawa ke langit untuk bertemu Allah tidak diterima. La tufattahu lahum abwaabus sama. Pintu langit tertutup, baunya busuk. Malaikat tidak mau menerima, apalagi Allah Subhanahu tidak mau menerima, dihantamkan, dilempar, campakkan kembali ruh tersebut dengan terhinakan. Ini tafsiran ketiga yang makna dari la tufattahu lahum abwaabus sama. Ada yang mengatakan tafsiran keempat maksudnya la tufattahu lahum abwaabus sama, artinya doanya tidak diterima. Tapi ini penafsiran kurang kuat karena terkadang doa orang musyrik, doa orang kafir dikabulkan sebagai bentuk istidraj atau merupakan konsekuensi dari rububiyah Allah, bahwasanya Allah memberi rezeki kepada mereka, ya, tetapi bukan apa namanya, bukan pendapat yang kuat, pendapat yang keempat. Taib, wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini nasib mereka di dunia, amal tidak diterima, kemudian rahmat Allah tidak turun kepada mereka, kemudian kalau meninggal terhinakan dan tercampakkan ruhnya. Setelah itu Allah berkata tentang mereka, wala yadkhulunal jannah, mereka tidak bakalan masuk surga, tidak masuk surga selama-lamanya, abadi, karena mereka musyrik, mereka kafir, mereka tidak akan masuk surga. Setelah itu Allah tekankan lagi, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, mereka baru bisa masuk surga kalau onta bisa masuk dalam lubang jarum, baru bisa masuk surga. Ini kata para ulama adalah ejekan. Kalian bisa masuk surga bisa, tapi nanti kalau onta masuk lubang jarum. Jadi ngejek ya. Yang namanya onta enggak bisa masuk dalam lubang jarum. Kenapa onta? Karena onta adalah hewan terbesar yang mereka lihat, lebih besar daripada kuda, lebih besar daripada begol, lebih besar daripada himar, ya. Daripada kambing ya. Onta tinggi besar ya. Itu hewan yang paling besar ya, yang mereka lihat keseharian mereka. Kemudian kenapa disebut samil khiyat, jarum? Karena itulah lubang paling kecil yang ada di zaman itu. Lubang paling kecil lubang jarum.
Jadi kemustahilannya sangat luar biasa. Bagaimana hewan paling gede bisa masuk dalam lubang jarum? Ini itu adalah penggambaran tentang kemustahilan. Seakan-akan Allah mengejek kalian bisa masuk surga wahai orang-orang kafir. Syaratnya kalau onta bisa masuk dalam lubang jarum, dan itu adalah syarat yang mustahil. Itulah syarat yang mustahil yang menunjukkan bahwasanya mereka akan kekal abadi dalam neraka jahanam. Mereka akan kekal abadi dalam neraka jahanam. Kata Allah, wa kadzalika najzil mujrimin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang mujrim, para orang-orang yang jahat, orang musyrikin, orang jahat. Setelah itu Allah menjelaskan ketika mereka kekal di neraka dan tidak bakalan masuk neraka kecuali onta masuk dalam lubang jarum. Sekarang bagaimana nasib mereka di neraka? Bagaimana model azab yang menimpa mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Mereka merasakan neraka jahanam mihad. Mihad itu seperti tempat tidur buat anak bayi disiapkan, ya. Allah mengatakan alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi disiapkan untuk ditempati oleh manusia? Mihad seperti anak bayi, ada tempat yang sudah disiapkan selimutnya, tempat tidurnya, kemudian diletakkan tempat tidur. Mihad itu tempat tidur. Firash, tempat tidur yang sudah disiapkan. Jadi kata Allah tempat tidurnya dari neraka, ya. Tempat tidurnya dari neraka jahanam. Kemudian selimutnya wa min fawqihim ghawash. Ghawash dari ghasyiyah maksudnya selimut. Selimutnya dari neraka jahanam. Ya, ini ngejek juga. Mengejek juga ya. Kalau orang-orang beriman disebutkan alal araiki. Alal araik itu adalah tempat tidur yang sudah dihias dengan kelambu-kelambu yang indah. Kalau mereka tempat tidurnya dari neraka. Tidurnya dari neraka, selimutnya dari api neraka. Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Sebenarnya dalam surat Az-Zumar. Bagi mereka neraka yang bertumpuk-tumpuk dari atas dan neraka yang bertumpuk-tumpuk dari bawah. Jadi mereka, intinya Allah ingin menjelaskan mereka diliputi oleh neraka jahanam, ya. Seakan-akan tempat tidur yang mereka lazimi. Dari bawah isinya neraka jahanam, dari atas selimut juga berselimutkan api neraka jahanam. Wa kadzalika najzil mujrimin, dan demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang wa kadzalika najzil zalimin. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang zalim. Di sini orang-orang musyrikin mereka disifati dengan mujrimin dan mereka disifati dengan zalimin. Dua sifat yang pantas bagi mereka, jahat dan zalim. Jahat dan zalim, ya. Pelaku dosa dan pelaku kezaliman. Orang yang berbuat syirik adalah orang yang berbuat zalim, ya, karena seadil-adilnya keadilan adalah tauhid dan sezalim-zalimnya kezaliman adalah kesyirikan. Ya. Karena seharusnya seorang berbuat tauhid, Allah yang menciptakan alam semesta, tidak ada yang membantu Allah dalam menciptakan, Allah yang beri rezeki, menghidupkan, mematikan, hanya Dia yang berhak untuk disembah. Tapi mereka berbuat zalim. Mereka marah menyembah selain Allah, mensekutukan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, setelah Allah menyebut tentang para penghuni neraka jahanam, Allah sebutkan tentang orang-orang beriman yang masuk surga. Perhatikan di sini Allah berfirman, "Walladzina amanu wa amilus solihat." Dan orang-orang beriman dan beramal saleh. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani suatu jiwa pun sesuai dengan kemampuannya. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah penghuni surga. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal dalam surga. Setelah Allah menyebutkan penghuni neraka jahanam, Allah sebutkan penghuni surga. Siapa ciri-ciri penghuni surga? Kata Allah, walladzina amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal saleh. Orang masuk surga harus beriman dan harus beramal saleh. Ya. Kata Allah, ulaika ashabul jannah. Mereka itulah penghuni surga. Jadi Allah mengatakan orang-orang beriman dan beramal saleh, mereka masuk surga. Di tengah-tengah Allah kasih namanya jumlah i'tiradhi, yaitu jumlah sisipan. Kata-kata sisipan di tengah-tengah. Apa kata-kata sisipan tersebut? La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Seakan-akan Allah berkata, masuk surga itu mudah. Karena Allah tidak membebani luar kemampuan. Allah tidak masuk rumah surga harus berjuang sampai mau titik darah penghabisan, tidak. Tapi beban yang Allah bebankan adalah
tidak di luar daripada kemampuan seseorang. Allah tidak menggunakan kata al-juhud atau al-jahda, tapi Allah menggunakan kata al-wusa. Al-wusa itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang dalam kondisi biasa. Adapun al-juhud adalah sesuatu yang diusahakan dalam kondisi sempit, dia berusaha semaksimal mungkin, namanya al-juhud. Allah berfirman tentang orang beriman yang masuk surga, bahwasanya usaha yang mereka lakukan tidak perlu sampai al-juhud. Karena Allah tidak membebani seorang pada beban yang sangat berat, tapi sekedar illa wus'aha, yaitu mereka mampu melakukannya. Makanya kewajiban tidak, artinya kewajiban yang diwajibkan kepada kita masuk sangat logis bisa kita kerjakan. Sembari kita menjalankan aktivitas keduniaan kita. Kita bisa berdagang, tapi kewajiban bisa sholat, zakat juga tidak Allah tidak bilang 70%, Allah cuma bilang 25%. Mudah. Kalau Allah bilang 50%, setengah mampus kita. Kalau Allah bilang 75%, setengah mampus. Kalau Allah bilang salat 5 waktu, bukan 5 waktu, 20 waktu, setengah mati kita. Tapi apa yang Allah bebankan kepada orang-orang beriman, sesuai dengan kadar kemampuannya. Bukan kemampuan yang maksimal, al-juhud. Allah tidak menggunakan la nukallifu nafsan illa juhdaha, tidak. Karena juhud itu kemampuan yang maksimal, yang berat. Tapi Allah mengatakan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan ayat seperti ini banyak. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam ayat ini la nukallifu nafsan illa wus'aha, ya. Sehingga Allah ingin menggambarkan bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan kepada para penghuni surga sebenarnya mudah diraih. Ini termasuk ayat yang memberikan kita harapan. Karena ternyata untuk syarat masuk surga bukan berarti harus mati-matian mampus, enggak ya. Kecuali ada kewajiban jihad, itu lain cerita. Tapi untuk keseharian, untuk masuk surga tidak harus mati-matian, enggak, mampus kemudian enggak. Syaratnya tidak sampai seperti itu. Kalau ada yang berjuang sampai hebat, ya itu dia dapat nilai plus. Tetapi kalau untuk masuk surga tidak harus sampai demikian. Karena Allah mengatakan illa wus'ah. Al-wusa' adalah kemampuan seorang di dalam kondisi normal, dalam kondisi lapang, disebut dengan al-wusa', ya. Makanya kalau misalnya contohnya salat, Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jam." Salatlah berdiri. Kalau tidak mampu baru duduk. Bukan berarti tidak mampu itu sampai benar-benar mau jatuh baru duduk, enggak. Ya, yang biasa aja. Kalau memang tidak mampu, takut jatuh, puyeng-puyeng duduk aja. Meskipun kalau dia bertahan berdiri mungkin mampu. Masih mampu kok meskipun setengah mati. Bukan begitu maksud Allah, bukan begitu maksud Nabi. Yang wajar aja kalau memang kau tidak mampu berdiri secara wajar, ya duduk aja. Ya. Jadi ini di antara ayat yang memberikan harapan, ternyata masuk surga syaratnya tidak berat, harus maksimal mungkin di ujung kemampuan, tidak, ya. Barang siapa yang melakukannya, ya itu nilai plus bagi dia, tapi untuk syarat masuk surga tidak harus demikian. Makanya Allah berkata, "Walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha." Orang beriman dan beramal saleh kami tidak bebani baginya di luar kemampuannya. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka itulah penghuni surga, enggak ada yang lain. Ini juga ejekan bagi penghuni neraka. Mereka mungkin terbayangkan suatu saat kita akan keluar menemani penghuni surga, karena penghuni neraka melihat penghuni surga, ya. Mereka melihat penghuni surga, terkadang mereka berbicara dengan penghuni surga, ya. Entah bagaimana, apakah pakai visual atau langsung, wallahu alam. Perkara akhirat kita enggak tahu, ya. Kalau sekarang sih gampang, tinggal pakai HP kita bisa lihat dari jauh, ya. Bila ada yang berkata, "Ustaz, gimana mau lihat, apa dekat-dekatan nanti enggak panasnya sampai kepada kita?" Kita bilang alam akhirat kita enggak tahu. Tapi yang jelas mereka bisa melihat penghuni surga. Dan mungkin terbetik dalam hati mereka pingin bisa mendapatkan kenikmatan sebagai para penghuni surga, tapi Allah batasi. Allah mengatakan ulaika ashabul jannah, penghuni surga itu hanyalah orang beriman dan beramal soleh. Hum, mereka itulah, ini penekanan, pembatasan, hanya mereka yang menghuni surga dan mereka kekal dalam surga. Dan ini juga ejekan berikutnya, sebagaimana kalian di neraka kekal sampai onta bisa masuk dalam lubang jarum, itu mustahil, ya. Maka demikian juga penghuni surga kekal, sama-sama kekal, tapi dua hal yang jauh berbeda. Satu kekal dalam kesengsaraan, yang satu kekal dalam kenikmatan.
Tapi kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin." Kata Allah, dan kami cabut segala macam dendam yang ada dalam dada-dada mereka. Tajri min tahtihimul anhar. Yang mengalir di bawah surga ada sungai-sungai. Kapan dicabut dendam-dendam tersebut dari dada-dada mereka? Ya. Sebagian ulama berpendapat ketika mereka dikumpulkan di Qantarah. Kita tahu di Qantarah adalah semacam jembatan setelah Sirat. Sirat di atas neraka Jahannam, alamatni Jahannam, Sirat di atas neraka Jahannam. Setelah lolos dari Sirat ada namanya Qantarah. Qantarah itu adalah tempat antara surga dan neraka, tetapi dia bukan Sirat. Ada khilaf di kalangan para ulama apa Qantarah ini sambungan Sirat atau dia jembatan tersendiri. Wallahu a'lam bishawab, seakan-akan dia tempat yang luas. Berbeda dengan ciri fisik Sirat yang ahaddu minasya'ar wa ahaddu minasayf, adaqqu minasya'ar. Kalau Sirat lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, adapun Qantarah tidak. Dikumpulkanlah orang-orang yang sudah lolos dari Sirat, orang-orang beriman dikumpulkan. Buat apa? Fayuqassu, maka dikisos di situ. Kisos di situ. Ada yang mengatakan kisos di sini, tapi tadi Allah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim. Kami cabut dari dada mereka min ghillin, dari penyakit-penyakit hati. Al-ghil penyakit hati, dicabut dari dada-dada mereka. Ada yang mengatakan bahwasanya pencabutan ini terjadi di Qantarah. Qantarah itu setelah Sirat, tetapi dia bukan Sirat, dan situ terjadi kisos kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisosnya adalah kisos yang mungkin tersisa. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya kisos seharusnya terjadi ketika hisab atau sebelum hisab, ada kisos di mana orang-orang disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi ada sebagian yang disisakan di antara orang beriman, Allah sisakan untuk pelanjutan kisos di Qantarah. Kenapa disisakan sebagian kisos setelah Sirat di Qantarah? Karena ketika sebelum melewati Sirat, jiwa ingin mengkisos habis-habisan. Tetapi ketika sudah lewat Sirat, jiwa itu sudah tenang, sudah neraka sudah lolos. Maka kemungkinan untuk memudah memaafkan itu lebih besar. Kemungkinan untuk mudah memaafkan lebih besar. Maka sebagian mereka ditunda kisosnya untuk sebagian perkara dikisos di Qantarah. Ada yang mengatakan ini kisos maksudnya dampak dari kisos pertama ketika di padang mahsyar, yang mungkin di antara mereka ada jengkel-jengkelan, ya, karena mereka saling bantah-bantahan di hadapan ahkamul hakimin, di hadapan hakim yang sangat agung yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih ada kedongkolan di antara mereka. Nah, sebelum masuk surga kedongkolan tersebut harus dihilangkan. Karena kata Ibnu Atiyah rahimahullah dalam tafsirnya, ghil, kedongkolan itu adalah siksaan. Orang yang dongkol itu tersiksa. Orang yang jengkel tersiksa. Orang yang dendam itu tersiksa. Dendam, jengkel, dongkol ini semua siksaan bagi seorang, dan di surga tidak ada siksaan. Maka siksaan tersebut harus dibersihkan dari dada seseorang. Oleh karenanya sebelum masuk surga harus dibersihkan terlebih dahulu. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Dalam surat Al-Hijr. Kami cabut kedongkolan dari hati-hati mereka. Jadilah mereka ikhwanan, saling bersaudara, ala sururi mutaqabilin, yang saling berhadap-hadapan. Sehingga begitu kedongkolan mereka dicabut secara total, lantas mereka berhadap-hadapan, mereka berbicara dengan penuh semangat. Kalau orang ada kedongkolan, bicaranya mungkin melengos ke kanan, melengos ke kiri, ngobrol sambil main HP. Tapi mereka tidak. Mereka saling mencintai, tidak ada kedongkolan sama sekali, sehingga ketika mereka di surga, ikhwanan, mereka bersaudara, ala sururin, di atas tempat-tempat mereka, mutaqabilin, saling berhadapan. Bagaimana kalau kita ketemu orang yang sangat kita cintai, yang sangat kita sayang, kita pasti ngobrolnya saling berlihat. Kita rindu sudah ketemu orang, sudah lama enggak ketemu pasti saling ngobrolnya, enggak mungkin lihat kanan lihat kiri. Kita pasti ngobrol serius melihat dia. Dia ketawa, kita ketawa. Demikianlah kondisi penghuni surga. Kenapa bisa demikian? Karena kedongkolan sudah diambil secara total. Kita di dunia ini, betapapun dekat kita dengan seorang, pasti ada sedikit kedongkolan, sedikit kejengkelan. Mau siapapun, mau anak kita, mau istri kita, mau suami kita, mau kawan dekat kita. Karena tidak ada yang sempurna. Kalau tidak ada yang sempurna, pasti ada
dongkol meskipun sedikit, mungkin 0,5% atau 0,001%, tapi ada dongkol. Ya, pasti ada dongkol sama siapapun. Ya. Di surga itu enggak ada. 0,00001% pun enggak ada. Bersih 100%, hati ini legowo, bahkan saling berhadap-hadapan ketika ngobrol, begitu ceria, begitu semangat, karena kejengkelan, kedongkolan, dendam, semua sudah dicabut dari dada-dada mereka sebelum masuk surga. Yang masuk surga harus bahagia. Tibetum harus dalam kondisi thayyibun, dalam kondisi baik, ya, tidak ada penyakit hati sedikit pun. Bagaimana orang tidak punya penyakit hati, itu orang paling bahagia. Orang paling bahagia. Kebahagiaan kita itu hanya terkontaminasi dengan penyakit hati yang menimpa kita. Nah, penghuni surga penyakit hatinya semua hilang. Kata Allah, tajri min tahtihimul anhar. Maka sungai-sungai mengalir di bawah surga-surga tersebut, ya. Kemudian ketika mereka masuk surga, mereka berkata, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sungguh kami tidak akan dapat hidayah, tidak akan mendapat petunjuk kalau bukan Allah beri petunjuk kepada kami. Lihatlah bagaimana orang-orang beriman, ya. Mereka jauh daripada ujub. Ketika di dunia mereka tahu yang beri hidayah adalah Allah. Ketika mereka masuk surga pun mereka tahu yang buat mereka masuk surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ujub dengan amal mereka. Mereka tidak mengatakan, lihatlah saya, karena saya begini maka saya begini. Enggak, mereka langsung sandarkan kenikmatan mereka kepada Allah. Pertama kali yang mereka ucapkan pujian. Begitu masuk surga, alhamdulillahilladzi hadana li hada. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan kesedihan dari dada kami. Ya. Taib. Apa maksudnya? Segala puji bagi Allah yang beri petunjuk kepada kami kepada ini. Ada dua pendapat, kata Ibnu Atiyah rahimahullah, ada yang mengatakan maksudnya mereka jadi ingat, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang dulu menunjukkan kita kepada amal-amal saleh. Kalau Allah tidak beri daya kepada kita, kita enggak bisa melakukan amal saleh. Apalagi hidup di dunia dengan berbagai macam cobaan, berbagai macam fitnah, berbagai macam teman. Kalau Allah tidak kasih hidayah, kita enggak bisa dapat hidayah. Dan itu yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi laula Allah mahtadaina. Ketika Nabi sedang menggali Khandaq, Nabi berkata, kalau bukan karena Allah kami tidak dapat hidayah. Wala sumna wala sallaina, kami tidak bisa puasa dan kami tidak bisa salat. Yang beri hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, walaula an thabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Muhammad, engkau akan condong kepada mereka sedikit demi sedikit. Oleh karenanya para penghuni surga mereka jauh dari ujub. Ketika mereka bisa mendapat hidayah, mereka bisa ngaji, mereka bisa puasa, mereka tahu semuanya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak memandang diri mereka lebih daripada yang lain. Karena mereka tahu itu murni semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat pertama, artinya mereka mengakui segala amal soleh yang mereka lakukan selama di dunia adalah petunjuk dari Allah. Pendapat yang kedua, maksudnya mereka berkata kami tidak bisa masuk surga kecuali karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dua tafsiran tidak bertentangan. Sebagaimana Allah yang beri petunjuk kepada mereka untuk beramal soleh, Allah juga memberi petunjuk kepada mereka untuk bisa akhirnya sampai ke surga, melewati sirat, dalam hisab, dalam mizan, akhirnya bisa masuk ke dalam surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kami tidak bakalan dapat hidayah kalau bukan petunjuk dari Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Kata mereka, sungguh para rasul dari rasul-rasul Rabb kami telah datang dengan membawa kebenaran. Kenapa mereka mengucapkan ini? Mereka seakan-akan memuji para rasul. Mereka bersyukur. Ternyata para nabi itu benar. Surga itu ada. Akhirat itu ada. Sehingga ketika mereka melihat surga di depan mata mereka, mereka langsung memuji para rasul. Kata mereka, laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Sungguh para rasul yang Allah utus kepada kita telah mendatangkan kebenaran. Nih, benar surga itu ada. Nih, kita sudah masuk surga. Sehingga mereka seakan-akan bersyukur kepada Allah dan seakan-akan mereka berterima kasih kepada para rasul. Kemudian Allah berfirman, "Wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun." Lantas diserukan kepada mereka,
antilkumul jannah, itulah surga. Uristumuha, yang kalian diberi warisan oleh Allah kepada kalian, bima kuntum ta'malun, disebabkan perbuatan kalian selama di dunia. Disebabkan perbuatan kalian selama di dunia. Di sini Allah berkata wanudu, dan diserukan. Jadi ada suara dengan suara yang lantang mengabarkan kepada mereka sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka. Tilkumul jannah, itulah surga. Itulah maksudnya apa sini? Itulah, ada yang mengatakan itulah, yaitu yang pernah kalian dijanjikan di dunia. Kalian pernah dibicara tentang surga, surga, surga. Itulah surga yang dulu kalian dijanjikan. Ini pendapat pertama. Itulah surga yang dulu kalian dengar hal yang gaib. Katanya begini tuh di depan kalian. Ya. Ada yang mengatakan mereka ketika masih belum masuk surga sudah ditunjukkan tuh surga yang kalian dijanjikan. Isyarat kepada surga yang jauh. Kalau pendapat pertama, isyarat kepada surga yang selama disebutkan di dunia. Pendapat kedua, surganya maksudnya yang di depan kalian itu surga yang di depan kalian itulah yang kalian diwariskan surga tersebut. Perhatikan di sini Allah menggunakan kata warisan. Tidak dikatakan ini surga yang dihadiahkan bagi kalian, tapi ini surga yang diwariskan kepada kalian. Sebagian ulama membahas kenapa Allah menggunakan kata warisan berkaitan dengan surga. Ya. Seperti juga dalam surat Al-Mu'minun ketika Allah menyebutkan surga Firdaus, kata Allah, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang ahli waris yang mewarisi surga Firdaus. Kenapa Allah menggunakan kata warisan bukan pemberian? Itulah surga yang Allah berikan kepada kalian. Tapi menggunakan kata warisan, sebenarnya mengatakan karena warisan adalah kepemilikan yang paling kuat. Kalau jual beli orang bisa batalin jual belinya. Kalau hadiah orang bisa tarik hadiahnya. Kalau warisan enggak. Orang mati otomatis jadi ahli waris dan dia akan mengambil haknya. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Lain halnya dengan akad-akad yang lain. Akad-akad yang lain. Sehingga Allah menggunakan kata warisan seakan-akan ini benar-benar warisan buat kalian, tidak bisa diganggu gugat. Enggak ada yang kemudian mengeluarkan kalian dari surga ke neraka, enggak mungkin. Karena ini pemberian adalah dalam bentuk warisan. Yang kedua, warisan, orang dapat warisan apa? Tidak ada usaha. Si A punya ayah, ayahnya meninggal dia dapat harta ayahnya, warisan. Sekarang Allah mengatakan, kalian itu mau surga dengan mudah. Amal kalian tidak sebanding dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Seakan-akan kalian mewarisi. Namanya orang yang dapat warisan itu dia tidak perlu usaha. Usaha dia tidak ada, dia ternyata anak orang yang meninggal. Atau dia ternyata istri dari suami yang meninggal. Atau dia adalah ibu dari seorang anak yang meninggal. Dia dapat warisan, selesai. Maka demikianlah ketika kalian masuk surga pun, sebenarnya usaha kalian dibandingkan dengan hasil tidak sebanding. Usaha kalian tidak sebanding dengan hasil yang kalian dapatkan. Surga begitu luar biasa, sempurna, abadi. Sementara usaha kalian paling 30 tahun beramal soleh, itu pun bercampur-campur dengan maksiat. Itu pun malas-malasan. Ya, tidak pantas untuk ditukarkan dengan surga yang super sempurna dan abadi. Makanya Allah menggunakan kata warisan. Ada juga pendapat kenapa dikatakan warisan? Karena setiap orang dicatat kaplingnya di surga dan kaplingnya di neraka. Seperti dalam hadis ya. Setiap orang ada kaplingnya surga, kaplingnya neraka. Ketika seorang penghuni surga masuk surga, maka diperlihatkan kepada dia, dikatakan, wahai penghuni surga, sungguhnya itu kaplingmu di neraka. Kalau dahulu kau di dunia bermaksiat, kau akan tinggal di situ. Sehingga ketika dilihat kapling dia di neraka, dan ternyata dia masuk surga, maka dia semakin bersyukur kepada Allah. Izdada syukran. Dalam hadis, dia semakin bersyukur. Demikian juga setiap penghuni neraka, sebelum masuk neraka, diperlihatkan, wahai penghuni neraka, sungguhnya kaplingmu ada dua, kapling surga, kapling neraka. Seandainya kau dulu beramal soleh, kau akan masuk di kapling surga. Tapi kau beramal maksiat, maka kau masuk neraka. Maka ketika dia melihat kaplingnya di surga, maka dia semakin bersedih dan semakin menyesal. Seandainya dulu dia beramal soleh, dia akan masuk di kapling tersebut. Nah, disebutkan dalam hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani atau disahihkan oleh Syekh Albani, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya, bahwasanya kaplingnya orang penghuni neraka yang kaplingnya di surga diambil oleh penghuni surga. Diambil oleh penghuni surga, ya.
Makanya disebutkan orang yang bertakwa kepada Allah mendapatkan 2 surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang bertakwa kepada Allah mendapat 2 surga. 1 surga hak dia sendiri, yang kedua surga warisan dari orang kafir yang tidak jadi masuk surga. Ini dia mendapat 2 surga. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat di kalangan para ulama kenapa Allah menggunakan kata warisan. Setelah itu Allah berfirman, bima kuntum ta'malun, bahwasanya kalian masuk surga dengan sebab amal kalian. Setelah Allah jelaskan bahwasanya amal kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga. Tetapi amal itu adalah sebab. Kalau kalian tidak beramal, kalian tidak bisa sebab masuk surga. Sering saya sampaikan. Dalam Al-Quran banyak Allah mengatakan bima kuntum ta'malun, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Masuklah kalian surga karena amalan kalian ketika di dunia. Jadi jelas bahwasanya amal adalah sebab masuk surga. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang beriman dan beramal saleh. Maka kita tahu amal adalah sebab masuk surga. Tetapi amal tersebut bukanlah iwat, bukanlah bayaran untuk membeli surga. Karena amal tersebut tidak ada nilainya dibandingkan dengan surga. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannata bi amalihi. Tidak seorang pun masuk surga dengan amalnya, itu dengan menjadikan amalnya sebagai bayaran surga. Pada saat berkata, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak, kata Rasulullah SAW, wala ana, illa an yatagammadani Allahu bi rahmatihi. Tapi saya masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Logikanya sederhana, seorang masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah bisa diraih dengan sebab amal. Semakin banyak seorang beramal soleh, semakin banyak rahmat yang dia dapatkan, semakin tinggi kualitas surganya. Meskipun amal tersebut bukan bayaran yang pas untuk surga, karena enggak ada nilainya ya. Apa amal yang sedikit ini yang dikerjakan cuma waktu terbatas, kemudian mendapatkan balasan yang tidak terbatas, yang sempurna dan abadi. Oleh karenanya amalan bukan bayaran surga, tapi sebab untuk mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah itulah yang masukkan seorang ke dalam surga ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan kepada jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.